Kemarin Syekh bersisa aja tergelincir oleh setan, ya Allah. Nah apalagi nang kita nang tasisa ini mulai bersisa tasisa. Tapi mudah-mudahan dengan berkat salawat itu tadi, mudah-mudahan ditolongi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah karena kita ijazahkan mungkin pertemuan berikutnya karena ulun bagi ulun pian. Insyaallah lah itu sudah ulun amalkan juga dan udah diijazahkan. Dan yang lainnya itu dapat amalan dari Tuan Guru Haji Muhammad Yunus yang di sini tinggalnya di Sokumpol tapi pengajiannya di Banjarbaru di Jansakan sini. Yang ulun muliakan Bapak Jenderal Manager, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah. Beliau mungkin dikira-kira kata beliau paling berapa tahun di Palangkaraya kemarin, ternyata sampai sekarang ada kerasaan. Berapa tahun Pak? 7 tahun, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi amal ibadah buat beliau juga kita sebarkan. Amin ya Rabbal. Sebelum masuk materi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Timbul pertanyaan pada kita, mau Ustaz, berarti kita memang baca tasbih aja terus? Berarti kita ini sholat terus, puasa terus, ibadah ini terus? Enggak juga. Sholat ada waktunya, puasa ada bulannya yang wajib, zakat juga sampai haul 1 tahun dulu, itu pun juga nanti nisabnya dan segala macam. Kalau zakat mah kecuali zakat fitrah, ya. Ternyata apa? Seluruh aktivitas kita itu selagi itu tidak dilarang oleh Allah dan mengandung kebaikan, itu bernilai ibadah. Contoh, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ada orangnya ganteng, badan bodinya bagus, keluar rumah luar biasa. Kata Nabi SAW, apabila seseorang keluar rumah dan dia bekerja, untuk apa? Yang pertama, untuk anak-anaknya yang masih kecil, artinya butuh masih memang dengan orang tua. Kalau sudah mandiri itu lain ceritanya, ya. Nah untuk anak-anak kita bekerja untuk anak kita, maka fahuwa fi sabilillah, kata Nabi, orang itu adalah dalam jalan Allah, dihitung orang berjihad. Bayangkan, yang kedua usah bakal hibah melawan orang kafir sampai tembak dosa. Pian bekerja, kerjaannya halal, maka itu dihitung jihad fi sabilillah. Oleh sebab itu jangan dikotori kerjaan yang halal kita ini dengan meninggalkan sholat. Jangan. Udah bekerja bagus, sudah timbul kada sembahyang, ya Allah, rugi kena kita. Satu. Kemudian apabila seseorang, kata Nabi SAW, keluar rumahnya dan dia bekerja untuk siapa? Untuk kedua orang tuanya yang sudah tua dan tidak bisa kerja lagi. Orang tua kan ada yang kayak gitu. Nah, kita membantu mereka, sebagian gaji kita sisihkan untuk mereka. Fahuwa fi sabilillah, orang itu adalah hakikatnya jihad fi sabilillah. Dia bekerja di jalan Allah. Masya Allah. Dua dah. Kemudian siapa yang, kata Nabi SAW, man kharaja, siapa yang keluar, yas'a, dia bekerja untuk apa? Untuk dirinya, supaya apa? Supaya terhindar daripada meminta-minta, ya kan? No. Maka bahwa fi sabilillah, dia juga hakikatnya adalah jihad fi sabilillah. Kemudian yang terakhir, siapa yang keluar, ya, kemudian dia bekerja tapi tujuannya riyaan, tujuannya untuk nanti pamer-pameran, gajinya banyak, beli ini beli itu biar dipanggil sultan. Wa mufakharatan, untuk bersombong-sombongan, berhebat-hebatan. Mobil 10 di rumah yang dipakai sebuting aja, sementara banyak orang kelaparan. Banyak kan ini, dan itu pamer terus di Instagram, banyak benar. Hati-hati. Mufakharatan bahwa fi sabilillah, setan, kata Nabi. Maka hakikatnya dia bekerja itu bukan fisabilillah, tapi di jalannya syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi bubuhan pian ini, bekerja ini untuk anak istri, kemudian untuk orang tua, untuk menahan diri jangan sampai menjadi peminta-minta,
maka hakikatnya jihad fisabilillah. Oleh sebab itu semangatlah dalam kerja, tanamkan kedisiplinan yang baik. Coba waktu kita mohon maaf, setiap kita niat nawaitu lillahi ta'ala, benar nggak? Lah, nawaitu lillahi ta'ala itu kosongkan hati, ya kan? Hadirkan yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita akan mendapatkan hasil yang tak terhingga. Jadi intinya apa? Kita kerja, termasuk di hotel ini, kita bekerja itu untuk Allah, menjalankan perintah Allah. Mohon maaf kalau kita kerja karena apa, JM aja, Pak JM beliau bisa juga sakit karena kau mengawasi full, tapi Allah selalu mengawasi kita. Ada pengalaman lucu ya. Ada seorang ustadz, dia ini senang setiap pagi dan setiap jam pulang anak-anak itu di depan pintu sekolahnya. Apa? Menyambut anak-anak. Maaf, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata ustadznya. Salaman gitu, di kusutnya didoakan sama ustadz itu. Masuk. Nanti pulang, walaupun nggak jadwal piketnya dia, ya kayak gitu lagi. Dia senang bersilaturahmi luar biasa sama anak, sama orang tua siswa. Akhirnya apa? Tatkala ustadz-ustadz yang lain mungkin menganggap biasa-biasa itu, tapi Allah tidak. Kata Allah apa? Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, kata Nabi, man sarrahu ayyumaddalu fi umri wa yuzadalu fi rizqih falyaburra walidayh wa yasir rahimah. Nah ini nih, rupanya menyambut orang dengan baik. Kita di hotel sama melayani tamu dengan baik, itu hakikatnya adalah kita menjalankan silaturahmi. Maka jar Allah Ta'ala silaturahmi itu kalau sudah disambung terus, maka akan menaburkan kebaikan. Orang kan cerita, akhirnya si ustadz tadi, Pak mohon maaf, dia nggak mimpi, dia nggak mikir gaji seberapa sih jadi guru di situ. Ternyata berapa tahun dia kerja di sana sudah bisa melaksanakan ibadah umrah. Kenapa? Rupanya ada orang tua siswa yang senang melihat ustadznya itu setiap atau ada di situ, dia senang bapak melayani anaknya dengan baik. Dia bilang sama ustadznya, Ustadz, nanti kalau rukuh yang saya punya itu nanti laku, biar nanti berangkat umrah sama kami. Akhirnya laku itu, udah ustadz itu berangkat di tahun 2013 kalau tidak salah, dia berangkat waktu itu. Ini min haitsula yahtasib. Maka dibukakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga umur dipanjangkan insya Allah. Nah kayak tujuan di hotel kita, maaf mana ulun tuh ketujuh bacain nang komen orang di hotel. Misalkan kita mau nginap di hotel mana, lihat dulu komen orang, bagus ini, baru ulun biasanya nginap lawan istri itu. Tahu di hotel sini kan ada benar belum sebutnya. Yang komen tamu itu kan, katanya enak di sana layanannya yang di depan tuh apa namanya? Resepsionis atau siapa yang buka pintu tuh lah. Bellboy segala macam, ramah banget. Itu diceritain orang itu. Ada juga yang bicara, itu resepsionisnya suruh senyum. Ini pokoknya senyum aja, biar orang terserah, orang nggak mau senyum, mulai kita senyum, biarkan. Yang penting kita melayani dia dengan baik, insya Allah Allah akan membalas itu semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita bekerja ini hakikatnya adalah kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Jadi nilai-nilai ibadah. Jangan kita sia-siakan ibadah yang satu ini dengan meninggalkan ibadah yang pokok, yaitu adalah menunaikan sholat 5 waktu. Baik, hari ini kajian fikih kita akan kita lanjutkan tentang sholat. Nah, di dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi, muru auladakum bis sholat, perintahkan kepada anak-anakmu mengerjakan salat, wahum, dan mereka ini berumur berapa tahun? Abna'u sab'i sinin, yaitu 7 tahun. Berarti disuruh di sini maksudnya dibimbing. Jangan, nak langgar sana, nak ke masjid sana. Abahnya di rumah, abahnya ada sholat, anaknya ke masjid. Banyak yang kayak gitu. Ulun sering nanya, mana abah hikam? Abah nyuruh pelanggar aja, tapi abahnya kada turun. Nah ini artinya orang tuanya membimbing.
Nawadribu, dan boleh mohon maaf dipukul, tapi jangan dipukuli. Beda dipukul sayang. Dipukul sayang itu maaf lah, mungkin pukul dipangkat gemes ya. Gitu deh, kayak itu aja. Ini ada orang pian maaf benar. Inya mendengar ceramah, ustadznya ceramah di masjid, lawas juga abahnya nih kadang ke masjid. Ujar ustadznya, perintahkan pada anak-anakmu untuk mengerjakan sholat kalau mereka berumur 7 tahun. Dan pukuli bahasa Banjar tahu aja. Kalau pukuli itu artinya jangan tanggung-tanggung, pukuli kalau ini udah berumur 10 tahun. Maaf banget. Pulanglah sang abah ke rumah. Sekalinya anak-anaknya masih pada tidur. Subuh ada sholat. Nak, sholat nak. Dah jadinya. Kamu tidur aja anaknya. Akhirnya abahnya mendengar ceramah ustaz tadi itu, diambilnya lah kayu. Tahu kayu? Kayu untuk kayu bepangkih. Kayu bepangkih itu untuk masak itu nah. Nah itu biasanya lumayan kan itu, dipukuli beneran Pak. Dikepukin sampai bengkak, udah gak puas ayahnya, anaknya udah dipukuli, kemudian dilempar lagi ke apa, kindai namanya. Kindai itu tempat menyimpan padi. Tahu? Nah, ditunggu setengah jam loh. Anak nih kadang keluar, kenapa? Jangan-jangan pingsan, terus dipukuli. Jangan-jangan mati anak nih. Dicari abahnya ke atas kindai, ternyata anaknya tidak pingsan, tidak mati, tapi anaknya lagi makan pisang. Rupanya di dalam kindai tadi ada pisang Pak. Orang di Hulu Songai itu biasa kalau memasak supaya pisang itu matang, itu ditaruh di atas kindai. Nah, ini artinya apa? Ini kita jangan dibiasakan anak meninggalkan sholat. Tapi yang jadi problem itu biasanya orang tua badahulu kayak ini. Tapi kalau orang tuanya rajin sholat, orang tuanya menjaga sholat 5 waktu dengan baik, insya Allah anak-anaknya itu kena sedikit demi sedikit juga punya tanggung jawab seperti itu. Nah inilah penting banget ini. Soalnya di dalam hadis Nabi disebutkan nanti di hari kiamat itu ada 2 orang tua. Orang tuanya ini sudah mau masuk surga. Sang anak ternyata anaknya di neraka. Dia protes, ya Rabb, kenapa aku aja yang disiksa di sini? Lah kamu ninggalin sholat. Saya ninggalin sholat ini karena kedua orang tua saya dulu waktu di dunia tidak pernah mengingatkan saya dengan masalah sholat ini. Artinya terlalu memanjakan anak. Kasihan. Akhirnya dia nggak sholat, dibiarkan terus. Cari orang tuanya. Di mana orang tuanya? Hampir aja masuk surga. Gara-gara anak masuk neraka, orang tuanya kada peduli waktu di dunia tentang sholatnya, maka kedua orang tuanya pun dimasukkan ke dalam neraka. Saya bilang sama anak-anak di sekolah di Al-Furqan, nah kalau kalian ingin memasukkan orang tua kalian ke dalam neraka, silahkan kalian meninggalkan sholat. Modelnya kan kayak nyuruh, ayo silahkan meninggalkan. Artinya kalau kalian tega melihat orang tua masuk neraka, silahkan meninggalkan sholat. Ada mereka tidak mau, Ustaz, mama sama abah sudah membiayai kita, masa kita biarkan Siti masuk neraka? Jangan. Berarti apa? Sholatnya harus dikerjakan secara tertib. Ini penting ditanamkan kepada anak-anak kita. Baik. Nah, yang pertama, sholat ini ada syarat wajib, ada syarat sah. Nang wajibnya dulu, syarat wajibnya. Sholat 5 waktu. Pertama, syarat wajib mengerjakan sholat ini al-islamu, orang itu mesti beragama Islam. Alhamdulillah semuanya memeluk agama Islam. Berarti sudah satu syarat sudah masuk di situ. Yang kedua, balik, kemudian akil pulang. Orangnya itu balik dan berakal. Balik ini kalau perempuan, mohon maaf, biasanya ditandai dengan datang bulan, ya. Atau mimpi basah bisa lah juga perempuan. Mohon maaf saya mau tanya, bisa lah perempuan mimpi basah? Enggak ya, mimpi kering berarti, ya. Kalau laki-laki balik itu ditandai kebanyakan mimpi basah, ya. Mimpi basah ya Pak ya. Kalau laki-laki, betul apa tidak? Kok yang